32 tahun. Kembar 3. Termasuk ibu hamil usia lanjut. Cukup berisiko. Hamil. Cuma sekali malam itu langsung hamil? Gufation, Anika Jabe 22 time. Pulang ke Indonesia untuk mengambil alih posisi Presiden Grup Long Yu. Selamat datang Tuan Gu. Siapa yang nakal sama kamu? Apa kamu mau sama aku? ITU. Nggak mau? Mau. Masa sih nggak mau? Kasih tahu aku. Pria biasanya suka gimana? Kakak suka gimana? Kakak. Waktu kita memangsa, jangan sampai melamun. Soalnya mangsa bisa berubah jadi pemburu kapan aja. Nggak usah. Aku mandul. Yet balas dendam sama mantan suami. Aku tidur sama adik laki-laki asing. Aduh. Anak muda ini staminanya luar biasa. Kak, ini kan pertama kalinya aku. Pertama kali apa? Tunggu. Kamu umur berapa? 22. Kamu ternyata lebih muda 10 tahun dariku. 10 tahun. Ayo pergi. Anak kecil, kamu nggak belajar yang benar? Malah ikut orang dewasa, yang nggak jelas. Kak. Ini maksudnya APA? Amble, pergi. Ayo pergi. Kak. Kamu mau naik jabatan, jadi direktur? Itu terlalu melelahkan. Saran aku, lebih baik kamu fokus jaga kandungan dulu. Oak. Sayang, dasiku taruh di mana? Sama kemeja hitam itu? Jean Ruij, kita kan sudah cerai. Aku bukan lagi pembantumu. Sayang, walau kamu nggak punya ayah, tapi ibu pasti akan merawatmu dengan baik. Kamu tahu nggak, katanya CEO baru itu, jenius muda, tapi ada juga yang bilang, dia orang gila yang kejam. CEO gila siapa yang nggak suka? Katanya Pak Gu lebih ganteng dari artis terkenal. Nanti, aku mau ke depan buat lihat. Pak Gu datang. Cepat pergi. Song Chanian. Sayel, adik yang ku semalamin, ternyata CEO grup perusahaan. Adik yang aku temui semalam, ternyata adalah CEO perusahaan. Tapi kalangan elit seperti dia, mungkin sudah biasa dengan hal seperti ini. Mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai CEO Grup Long Yu. Sekarang saya umumkan 1. Penempatan personel, Song Chusiang. Ditugaskan sebagai sekretaris CEO.
Langsung di bawah saya. Kenapa bisa seperti ini? Padahal aku yang pertama mengenalmu. Ada apa yang perlu Bapak bicarakan dengan saya? Kamu sudah menikah? Song Chusian, kamu anggap aku sebagai pihak ketiga? Bukan pihak ketiga. Tapi teman tidur sekali pakai. Aku tahu aturannya. Kita tidak akan memiliki hubungan apapun selain pekerjaan. Jika tidak ada hal lain, aku akan mempersiapkan rapat. Dia mempersiapkan rapat apa? Laporan proyek. Pihak yang bekerja sama adalah suami sekretaris Song. Seladiki Jia Antaku. Bapak Gu, kenapa Anda datang? Rapat tingkat seperti ini, biasanya Anda tidak ikut. Song Chusian mana? Membuat kopi. Begitu banyak orang, hanya dia yang dibuatkan kopi. Aku tetap paling suka kopi yang kamu buat. Benarkah? Kalau suka, minum lebih banyak. Malam itu kamu menangis memohon padaku. Hari ini kamu tersenyum padanya. Sebagai pihak kedua grup Long Yu, hanya level seperti ini? Masuk melalui jalur belakang, ya? Bapak Gu, Bapak Zhong adalah suami sekretaris Song, jadi kita. Selera kamu terlalu buruk, ya? Kerja sama dibatalkan. Ini Wai Liao. Orangnya juga tentu milikku. aduh, Orang di luar bisa melihat. Aku memang ingin dia melihat. Pak Zhong, ini kaca satu arah, tidak bisa melihat ke dalam. kalian sedang apa? Kakak ipar benar-benar tidak sopan. Kamu keluar dulu. Aku ada yang mau dibicarakan dengannya. Aku kasih waktu 3 menit. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari grup Long Yu. Song Chunian, wanita tidak tahu malu. Kamu berani selingkuh dariku? Kita berdua sekarang sudah bercerai. Apa yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu. Kita baru mengajukan perceraian. Sekarang masih masa tunggu perceraian. Selama aku tidak ambil sertifikatnya, perceraian ini tidak akan terjadi. Dulu karena aku kurang pengalaman. Sekarang aku punya adik muda. Baru aku sadar. Ternyata bukan karena aku tidak peka. Tapi karena kamu. Tidak. Jangan terus mengganggu memelukan. Chunian, aku tahu yang kamu katakan hanya kata-katamu saja. Benar? Kan? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Hanya kamu istriku. Tolong kamu bantu bujuk direktur Gu. Beri aku proyeknya. Untuk proyek ini, aku sudah investasi banyak uang. Kalau tidak, aku akan rugi dan hancur. Aku menggunakan koneksiku. Baru bisa membuatmu dapat proyek ini. Sekarang karena kamu sendiri tidak punya kemampuan. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan membantumu lagi. Chunian akhir-akhir ini sedikit konflik denganku. Tolong kalian bantu bujuk dia. Setelah adik Chunian lulus, biarkan dia masuk ke perusahaanku sebagai wakil presiden. Tentu saja. Selama ini, adik Chunian bersekolah di luar negeri. Berkat kamu, mengeluarkan uang dan tenaga. Sudah seharusnya. Chunian, dia itu, EQ-nya rendah. Suka bersaing dan ingin menang. Untung kamu mau menerimanya, nanti dia pulang. Aku akan beri dia pelajaran. Zhong Ruizhe, kenapa kamu datang? Ayah, ibu. Kamu berlutut. Kenapa, ayah? Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Azhe bilang kamu bertengkar dengannya. Minta kami menasehatimu. Tidak usah dinasehati.
Aku sudah bercerai dengannya. Apa? Bercerai? Wajah leluhur kita, sudah kau nodai semua. Yang memalukan, seharusnya Zhong Ruizhe kan? Pria yang selingkuh. Pria brengsek. Dazar perempuan purant ajar. Berkata kasar pada suamimu sendiri. Cepat, minta maaf pada Aze dan Berlutu. Kenapa aku harus berlutut padanya? Kenapa? Suami adalah segalanya bagi seorang istri. Kamu tidak menghormati suamimu, itu durhaka. Bu, ada seseorang yang ingin kunikahi. Wah, Fei Chen akhirnya sadar juga. Kapan kamu bawa dia pulang untuk kami lihat? YK. Putri siapa ini? Dia lebih tua 10 tahun dariku. Dan sedang hamil anak orang lain. Tapi aku tidak keberatan. Keharap kalian juga tidak keberatan. Anak ini gila ya? Fei Chen, kamu adalah pewaris orang terkaya, anak ajaib. Berapa banyak putri bangsawan di dunia ini yang bermimpi melahirkan anakmu? Kamu yakin mau mengurus anak orang lain? Aku yakin. Paku. Sudah ketemu. Suami Nona Song ternyata mandul. Kemungkinan besar anak itu adalah punya bapak. Lihat waktunya. Hamil 3 minggu. Waktunya cocok. Bukankah dia masih punya suami? Sudah mengajukan cerai. Halo. Song Chanian. Hari ini ayah kasih kamu kesempatan terakhir. Segera cabut pengajuan cerai dengan AZ. Kalau tidak, ayah akan beri hukuman keluarga. Perceraian ini harus terjadi. Chanian. Aku akan jadi nenek. Cepat, siapkan mas kawinnya. Iya. Semuanya. Ikut aku menjemput nyonya muda. Kalau kamu tidak mengakui kesalahan kepada A et hari ini, dan berjanji tidak akan bercerai, aku akan tidak menganggapmu sebagai anakku lagi. Tidak. Aku tetap mau bercerai. Chunyan. Aku benar-benar tidak tega. Meskipun selama ini, kamu sudah mencuci dan memasak di rumahku. Hasilnya biasa saja. Tetapi aku selalu merasa kamu adalah seorang istri yang baik. Pria lain. Tidak seperti aku yang begitu baik hati. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Membuatku menjadi pembantu di rumahmu. Chunyan, kamu masih membantah? Kalau begitu, aku hanya bisa mendengarkan ayah. Dan memberikanmu pendidikan yang baik. Jangan banyak bicara, pukul sampai mati. Kenapa anak kecil itu tidak datang bermain bersama kita? Anak ini memiliki gangguan bipolar, takut akan melukai orang lain. Kaya pun bagaimana, pintar pun bagaimana. Tetap hanya bisa tinggal di rumah sakit jiwa. Mau bermain bersama kakak? Kakak tunggu aku akan datang segera. Bayi di dalam perutmu harus digugurkan. Tidak. Kenapa? Ini anakku. Kenapa kalian yang menentukan hidup matinya? Kalau kamu mau menggugurkan bayi di perutmu itu, mungkin Xiao Zhong masih mau memaafkanmu. Memaafkan? Aku tidak butuh maafnya. Dia yang selingkuh duluan. Kamu masih berani menyalahkan orang lain? Introspeksi dirimu sendiri. Mana ada laki-laki yang suka bau keringat kerja seperti kamu ini? Ayah, dulu ibu ajari kamu bagaimana? Yang terpenting bagi seorang wanita adalah melayani suami dan mendidik anak. Tapi lihat kamu sekarang, urusan rumah tangga mana yang kamu kerjakan? Cuci baju cuma masukin mesin cuci, makan juga pesan delivery. Mana ada menantu? Seboros kamu ini. Aku boros, sudah 7 tahun menikah. Aku bekerja keras, merawat mertua di rumah. Zhong Ruizhe merintis usaha, pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Biaya hidup keluarga, uang untuk kalian saat hari raya, produk perawatan, biaya hidup adikku di luar negeri, uang sekolahnya, semuanya aku yang bayar. Mana ada wanita yang tidak seperti itu? Xiao Zhong cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria.
Tapi kamu seperti ini. Pentathlon comme Mati. Hak. Hukuman mati tidak perlu. Tapi bayi di perut ini harus digugurkan. Siapa yang berani sentuh dia? Siapa kamu? Kamu, lepaskan putriku. Aku Gu Feishan. Kekasih barunya Song Chunian. Dan juga ayah dari anaknya. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Presiden Grup Longyu. Pewaris orang terkaya. Kalian. Siapa berani menghalanginya? Song Chunian, pantas saja kamu mau cerai denganku. Ternyata sudah menggantungkan diri pada orang kaya. Ku beritahu kamu, orang kaya generasi kedua seperti dia tidak mungkin menikahimu. Paling-paling cuma main-main denganmu. Asalkan dia mau menikah. Aku mau menikahinya. Kakak. Kakak. Aku akan jadi ayah. Cepat lihat, 3 bayi sekaligus. Milikku. And a habit sekali. Kakak, kamu sudah bangun. Masih ada bagian tubuh yang tidak enak? Dokter terbaik di dunia, semuanya sudah Bapak datangkan. Sekretaris Song seharusnya tidak akan merasa tidak enak. Tidak apa, katakan saja. Aku baik-baik saja. Tidak apa-apa? Itu bagus sekali. Apakah kita bisa pergi ambil surat nikah? Menikah? Dia cuma mau menikahiku karena anak. Begitu kan? Bapak Gu, tenang saja. Aku tidak akan memaksa Bapak untuk menikah karena hamil. Bapak juga tidak perlu bertanggung jawab. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dengan Zhong Ruizhe. Kakak. Orang tadi itu. Dia memukulku. APA. Dia berani memukulmu? Sakit. Sepertinya. Utang lama dan baru dengannya. Harus kuhitung sekaligus. Zhong Ruizhe. Kamu berani-beraninya memukul. Yuk. Ayah. Kamu yang pukul? Ini mengada-ada dan memfitnah. Orang munafik di TG memang begitu. Chunian, jangan tertipu olehnya. Ku dengar dia punya penyakit jiwa. Dia membunuh tanpa jejak. Dia itu orang gila. Dia memang sangat gila. Terutama di malam hari. Sedangkan kamu? Tidak bisa. Song Chunian, ku beritahu kamu, jangan bermimpi di siang bolong. Keluarga Gu tidak akan setuju sirih. Barang bikas masuk ke rumah mereka. Siapa bilang aku tidak setuju? Ini Xiao Nian. Ya, wah, cantik sekali. Ani Senua adalah mas kawin dari kami. Sertifikat properti, mobil, dan emas, semuanya ada. Wah, kalau dijumlahkan semua ini, hanya sekitar Agustus 10 miliar. Dikeluarkan saja, sudah membuatku malu. Barang pusaka keluarga Gu ini Diserahkan padamu. mulai sekarang, kekuasaan tertinggi keluarga Gu diserahkan padamu. Embo. Kekuasaan tertinggi diserahkan padamu. Aku tenang. Xiaonian, kamu anggun dan bijaksana. Dan kamu bisa mengurus karir dan keluarga sekaligus. Keluarga Gu ini bisa menikahimu. Itu adalah keberuntungan kami. Kakak. Aku meminangmu dengan kekayaan keluarga Gu yang triliunan. Maukah kamu menikah denganku? Nyanyian, Parasan 7 tahun ini, kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Kamu tidak pernah mementingkan uang. Kamu melihat karakter orangnya, kan? Kamu tidak punya uang, apalagi karakter yang baik. Tunggu sebentar. Momen penting, direkam untuk kenang-kenangan. Tidak ada tripod. Gips ini juga lumayan kok. Pinter, pulang nanti gajimu naik. Aku tidak akan setuju untuk bercerai. Tidak bercerai. Juga bisa menjadi janda. Aku ternyata menikah dengan seorang
Adik yang 10 tahun lebih muda dariku. Dan dia, ternyata adalah bosku. Usia kita berbeda jauh. Setelah aku melahirkan anak, dia mungkin akan menceraikan aku. Lebih baik tidak diumumkan, supaya tidak jadi masalah di perusahaan, dan menimbulkan rumor. Kakak, kenapa kamu terus melihat aku? Perihal pernikahan kita, sebaiknya tidak diumumkan untuk saat ini. Tidak diumumkan. Masih ada perasaan untuk mantan suami? Kenapa kamu tidak bicara? Mungkin dia memang menjiakan. Sudah setengah jam, Pak Gu dan istrinya tidak bicara satu kata pun. Apakah sudah tidak disukai begitu cepat setelah menikah? Gu Feichen, kenapa kamu tidak bicara? Apakah kamu memang tidak suka bicara? Sudah dewasa begini. Mandi saja, bahkan tidak tahu harus menutup pintu kamar mandi. Aku sudah marah lama sekali. Kakak tidak mau menghibur aku. Kamu lagi marah ya? Aku kira kamu memang selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Bos galak gitu kan, jarang bicara. Begitu buka mulut langsung, cuaca dingin, perusahaan bangkrut. Bahkan bisa membunuh tanpa jejak. Di novel-novel memang digambarkan begitu. Kamu, aku tidak akan pernah seperti itu padamu. Sudah, aku selesai mandi. Sekarang giliranmu. Tidak usah, nanti saja aku mandi. Bajumu sudah basah, sekarang saja mandinya. Tidak boleh. Tidak boleh? Kalau begitu, minyak untuk ibu hamil ini. Sia-sia saja dibeli. Minyak untuk ibu hamil? Aku kira. Sudahlah, biar aku sendiri saja. Biarkan aku. Ada bagian yang tidak bisa kamu jangkau. Ternyata dia berbeda. Dengan pria lain. Kamu, sisanya serahkan padamu. Aku mau mandi dulu. Apa dia masih marah? Sebenarnya marah apa sih? Nian, duduklah. Feichen, kamu dan Nian, masih tinggal terpisah? Ternyata orang tuanya masih belum menerima aku. Kamu semalaman ini mandi 8 kali. Biaya air sih nggak mahal, tapi kan nggak ramah lingkungan. Bu, dia istri aku. Kami tinggal bersama, itu wajar saja. Nian, 3 bulan pertama ini, jangan tidur satu kamar. Harus waspada sama si bocah nakal itu. Ayo makan, sebentar lagi, masih banyak hal yang perlu Ibu sampaikan ke kamu. Duduk. Halo, Direktur Song. Ini hal yang mau kamu serahkan ke aku? Ini adalah para direktur anak perusahaan kita. Mulai sekarang, mereka semua ikuti perintahmu. Kamu, jangan jadi sekretaris lagi. Langsung jadi direktur utama saja. Kalau dia? Dia itu masih muda. Sifatnya juga buruk. Masa dia bisa mengelola perusahaan dengan baik? Keluarga Gu kita mengandalkan kamu, Nian.
Ini nggak bisa. Aku belum pernah jadi direktur utama. Dalam hidup, semua ada pertama kalinya. Pengalaman kerjamu selama bertahun-tahun ini, pekerjaan administratif, rumit dan sangat kompleks, dan menuntut banyak hal. Kamu, sambil mengurus karir, juga bisa mengurus keluarga dengan baik. Tidak ada satupun kesalahan yang dibuat. Ibu sangat percaya pada kemampuanmu. Ibu, terima kasih sudah percaya padaku. Tapi aku tiba-tiba datang begitu saja. Pasti akan mempengaruhi stabilitas perusahaan. Lebih baik Fei Chen yang jadi direktur utama. Nian memang mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kalau begitu, secara formal, kamu tetap jadi direktur utama. Nian jadi sekretarismu. Tapi sebenarnya, kamulah yang jadi sekretaris Nian. Kekuasaan perusahaan diserahkan semua ke Nian. Kamu rawat dia dengan baik. Dengar enggak? Baik, aku tahu. Banyak orang lewat sini. Kalau dilihat orang gimana? Kakak, kita kan nggak melakukan hal yang memalukan. Aku ke kantor dulu. Kamu naik nanti saja. Jangan sampai dilihat orang kantor. Dengar nggak, direktur administrasi baru, Jiang Meiling, adalah teman masa kecil direktur Gu. Nggak heran, baru masuk perusahaan langsung jadi direktur administrasi. Mungkin nanti, dia jadi istri direktur utama kita. Ternyata Gu Fei Chen punya teman masa kecil. Chunian. Rapat pertama Direktur Jiang itu. Kamu yang siapin aja. Standarnya lebih tinggi. Teh dan minumannya juga harus yang bagus. Baik. Hak. Apa Bapak punya data Direktur Jiang? Atau apa kesukaannya? Atau alerginya? Ini saya nggak tahu. Coba kamu tanya ke Direktur Utama. Baik, saya akan tanya sekarang. Kakak rindu aku ya? Direktur baru mulai kerja. Standar rapatnya harus yang tertinggi. Dia suka apa? Teh dan kuenya. Kakak cemburu ya? Dekat sini dulu, baru ku beritahu. Kalau kakak suka APA? Jangan main-main. Ini di perusahaan. Hubungin kira, nggak boleh dilihat orang ya? Atau sebenarnya kesukaanmu itu selingkuh? Bukan begitu? Kalau kesukaan kakak apa? Aku ini orangnya sederhana. Sake Shimiwa. Oh. Assistant Joe. Kakak, hari ini aku harus tahu pasti. Apa sih yang kamu suka? Kok kamu cuma sibuk, nanya-nanya orang lain suka apa, nggak peduli sama kesukaanmu sendiri? Aku nggak penting. Ini terlalu ribet. Penting. Kakak yang paling penting. Yang paling harus kamu perhatikan, yaitu dirimu sendiri. Sekarang kamu lagi hamil, banyak makanan yang nggak bisa dimakan. TAPI Shimiwa ini, boleh dimakan orang hamil. Kita coba satu-satu. Pasti ketemu yang kamu suka. Kategori Anger, Kategori Cokelet, Level S, Suka. Kategori Jeruk, Kategori Lemon. Level F, Bensi. Kalau gitu rapat hari ini, siapin anggur dan tomat cherry saja. Sisa-sisa saja nih. Cuma buat tahu. Aku suka apa? Kakak, sorot mata saat suka sesuatu. Nggak bisa disembunyikan. Ini buang-buang waktu. Aku siapin rapat dulu. Inikah cinta pertama Gu Fei Chen? Memang muda dan cantik. Ah, sudahlah. Ngapain aku bandingin diri sama dia? Nona Zhang, ini buah yang saya siapkan untuk Anda. Saya nggak makan. Buah-buah ini kan Fei Chen, yang kupas buat saya. Yang ada kulitnya saya nggak makan. Ya ampun, Pak Gu benar-benar memanjakannya.
Kak Mei-ling, kalau kamu bilang begitu, kamu dan Pak Gu sudah dekat, ya? Kapan rencananya menikah? Pak Gu, Dia sudah berakting di depan istri. Bagaimana kalau kita umumkan hubungan bapak dengan istri? Santai saja, lihat dulu reaksi Chunian. Aku dan Fei Chen lebih suka menjaga privasi. Cukup kalian di dalam perusahaan. Yang tahu saja. Anda tidak makan? Kalau begitu, aku makan ya. Silakan makan. Istri benar-benar suka makannya. Lumayan enak. Ribut apa ini? Rapat. Silakan duduk. Sial, ini semua salah Fei Chen. Menyuruhku makan banyak sekali. Agenda pertama rapat hari ini adalah memperkenalkan Direktur Administrasi baru, Ibu Jiang Meiling. Seperti yang diketahui semua, saya lulusan Universitas Oxford. Dengan gelar Master Ganda di Perdagangan Internasional dan Seni. Semua bisa lihat yang ini adalah foto saya bersama Warren Buffett. Tugas akhir saya juga terpilih masuk jurnal top SCI. Saya juga berpartisipasi dan mencapai prestasi di bidang keahlian profesional. Rapat ditunda. Apa mataku tidak salah lihat? Direktur Gu menggandeng tangan Song Chunian. Kemarin Fei Chen bertengkar denganku. Dia sengaja bikin aku kesal. Merusak perkenalan diriku saat mulai menjabat. Bahkan terang-terangan menggoda Fei Chen. Song Chunian ya? Kau tunggu saja. Sudah lebih baik? Tidak apa-apa. Reaksi yang wajar. Hari ini jangan kerja. Istirahat saja di sini. Ini kan kantor direktur utama. Aku terus-terusan di sini, tidak baik kan? Kamu lupa kalau sekarang kamu adalah direktur utama Long Yu? Tidak bisa. Kita berdua harus bekerja secara terbuka dan diam-diam. Baru bisa mengelola perusahaan dengan baik. Aku harus kembali bekerja. Director Gu, Istri masih belum berniat memberimu status resmi? Atur acara kebersamaan. Mewajibkan karyawan yang sudah menikah untuk membawa pasangan. Kek Milin, pasti Direktur Gu ingin mengumumkannya. Sengaja mengatur agar kamu Ikut acara kebersamaan yang harus bawa pasangan. Iya, nanti kamu akan jadi istri direktur utama. Betul. Song Chunian ya? Menurut data yang kulihat, kamu sudah menikah. Acara kebersamaan perusahaan kali ini akan membawa suami kan? Maaf, suami saya di luar negeri tidak bisa datang. Ternyata suami tidak di rumah. Kamu di perusahaan saja, menggoda Pak Gu. Saya sarankan kamu sebaiknya, simpan ambisimu. Kamu yang berusia 30-an tahun, wanita yang sudah menikah. Fei Chen tidak akan tertarik. Benarkah? Kalau begitu, apakah Pak Gu akan mengajak Anda ikut? Tentu saja. Baik. Kalau begitu, kita tunggu saja. Tante, biar saya bantu. Nyonya, jangan sentuh vas itu. Kenapa? Ini mahal? Bukan, Tuan Muda tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Katanya, ini hadiah dari gadis mana. Nyonya, Anda harus mengikat hati Tuan Muda. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Tapi, mengikat hati pria, apa gunanya? Kita para wanita harus menggapai karir sendiri. Sungguh tidak tahu, kalian anak muda ini, bagaimana pikiranmu? Kakak. Kakak lihat, acara team building kali ini, kita pakai apa yang lebih baik? Ini. Pak Gu barusan pergi ke mall, membeli semua baju pazongan. hanya untuk memakainya bersama Anda saat team building. Menurut saya, yang hitam putih ini agak membosankan. Kakak tetap paling cantik pakai warna pink. Tapi, saya pakai apa yang lebih baik? Tidak perlu memilih. Saya tidak akan membawa kamu ke team building. Aku tidak akan membawa kamu ke acara team building. Kenapa?
Tim building itu kamu yang usul untuk bawa keluarga. Kamu sudah tanya aku? Nyonya, Direktur Gu hanya ingin mengumumkan hubungan dengan Anda. Sebelumnya, Xiaoye tidak peduli dengan pakaian-pakaian ini, tidak pernah memperhatikannya. tetapi pakaian pasangan ini. Tapi Xiaoye memilihnya selama 3-4 jam. Aku tahu. Tetapi Gu Feichen, aku ingin di grup Longyu, mencapai sesuatu. Aku tidak ingin seperti Jiang Meiling, menjadi bawahan kamu. Kamu tidak pernah menjadi bawahan aku. Jika kamu mengumumkan hubungan, aku hanya bisa menjadi nyonya Direktur Gu. Bahkan jika bercerai, aku juga mantan istri Direktur Gu. Pakaian ini ya, kalau mau pakai, harus pakai yang cocok untuk diri sendiri. Tidak setiap orang cocok dengan pakaian pasangan. Aku pergi. Siapa yang masih main biola sampai larut malam? Nyonya muda. Xiaoye sakit. Sakit? Sakit apa? Ini rahasia keluarga Gu. Xiaoye memiliki gangguan bipolar. Sebelumnya, dia bukan melukai diri sendiri, ia melukai orang lain. Kemudian dia sakit. Dia mengunci diri di kamar dan main biola. Takut melukai orang lain. Juga memberitahu orang lain. Dia sakit. Agar orang-orang menjauh. Cepat, bawa aku ke sana. Baik. Fashion. Kakak tahu aku sakit, kenapa tidak menghindar? Tak menghindar. Kamu sakit? Mau minum obat? Begitu kamu datang, sakit aku langsung hilang. Banyak bicara. Kakak, aku tidak bisa tidur. Kalau begitu, kamu temani aku membuat keramik. Aku mau bikin keramik, kamu temani aku, ya? Ya, kamu mau bikin apa? Aku temani kamu. Yang ini aja. Kamu bilang mau bikin apa? Bos, Kak, sekarang kamu harus ingat aku, kan? Tak disangka, bos muda ini. Ternyata otaknya cuma mikirin cinta. Setiap hari terobsesi sama Fas. Oak, bikin yang besar. Dulu, waktu aku jadi relawan di rumah sakit jiwa, di sana setiap minggu, pasiennya diajak, buat kerajinan tangan kayak gini. Kata dokter, tangan kita, saat menyentuh tanah liat, bisa bikin perasaanmu jadi seneng, ini bisa mengurangi stres. Bisa cerita nggak, kenapa kamu bisa sakit? Maaf, aku terlalu lancang. Aku kan bukan psikolog. Aku nggak seharusnya nanya ini. Bagaimana kalau aku memang dari lahir sudah begini? Kalau begitu, ini seharusnya adalah hadiah dari Tuhan untukmu. Kamu masih muda sudah lulus S3. Masih bisa mengelola perusahaan sebesar itu. Kamu pasti lebih pintar dari orang lain, juga lebih pika. Jadi, kerja ya kerja aja. Kamu sudah mencapai prestasi sebesar itu. Jangan terlalu memaksakan diri lagi. Kakak pikir aku nggak senang, karena kerja? Memangnya kenapa? Karena kamu. Maaf, perkataanku siang tadi agak keterlaluan. Mau aku ambilkan obatmu? Obatku ada di depan mata. Mulat manis. Aku bicara dari hati. Kak, waktu kamu jadi relawan, di rumah sakit jiwa dulu, apa kamu ingat, pasien yang sangat berkesan? Pasien-pasien itu, aku ingat semuanya dengan jelas. Jadi, bagimu aku ini, cuma pasien biasa, seperti yang lain? Aku harus buru-buru ke acara team building. Kamu bawa vasnya untuk dibakar. Nanti kalau aku pulang, kita warnai bareng. Tunggu dulu. Aku kasih akun CEO-nya, siapa tahu berguna. Oak. Wah,
Sok sibuk banget ya, semua orang nungguin kamu doang. Jangan-jangan kamu pikir, jadi sekretaris Pak Gu itu. Jabatan hebat? Memangnya jabatan apa? Cuma badut doang. Team Building Jam Sharp. Sekarang jam 11.50. Kalau kalian nggak bisa baca angka, aku nggak keberatan. Daftarin kalian kursus TK. Song Chusian, cuma bercanda antar rekan kerja. Kok serius amat sih? Oh, kalau gitu coba kamu, yang jadi bahan candaan lain kali. Kamu. Sudahlah, karena semua sudah datang. Aku akan buat penjaqualian. Biar kalian cicipin anggur spesial dari Fei Chen. Wah, ini kan anggur Prancis tahun 1982. Cabernet Sauvignon dari area 42. Di seluruh dunia cuma ada 12 botol. Setiap botol punya nomor seri sendiri. Harganya sekitar 260 juta rupiah. Astaga, berarti sekali teguk bisa puluhan juta rupiah. Gak apa-apa, silakan diminum semuanya. Di gudang anggur Fei Chen, masih banyak anggur bagus lainnya. Lain kali, aku bawa lagi untuk kalian semua. Cicipi bersama. Lagi pula orang-orang miskin kayak kalian. Mana bisa bedain yang asli atau palsu? Katanya di gudang anggur Direktur Gu, koleksi anggur termahal di dunia. Kakak Mei Ling, memang pantas jadi orang spesialnya Direktur Gu. Bahkan gudang anggur Direktur Gu, bisa seenaknya masuk. Arinya tuh ada kakek Meling. Kalau tidak, seumur hidup kami, mungkin tidak akan pernah minum anggur semahal ini. Diam aja ngapain? Cepat bersulang untuk kakak mailing kita. Aku hamil, jadi tidak minum. Kenapa? Kamu pikir isi perutmu itu pangeran? Minum sedikit kan gak apa-apa. Bener-bener kayak babi hutan yang gak bisa makan beras halus. Cepat minum. Kalau tidak minum, berarti tidak menghargai kakak mailing kita. Song Chanian, kamu baru hamil, minum sedikit seharusnya gak apa-apa kan? Tidak, perusahaan seharusnya melarang budaya minum minuman keras. Sepertinya perusahaan tidak punya aturan itu. Kalau begitu, sekarang sudah ada. Kamu pikir kamu direktur? Masa sekarang sudah ada? Direktur Gu bilang perusahaan melarang budaya minum minuman keras. Bukannya Pak Gu mau kasih kita minuman? Kok malah nggak boleh diminum? Kebetulan banget ya, Song Chunian kan gak minum alkohol. Langsung Pak Gu keluarin pengumuman. Jangan-jangan Pak Gu sama Song Chunian. Pantasan Gu Fei Chen kasih aku akunnya. Ternyata udah kepikiran kalau aku bakal butuh. Salah. Fei Chen kan kasihan aku punya sakit makanya dia keluarin larangan minum alkohol. Ya kan? Aku udah bilang. Pak Gu terlalu memanjakan Kak Meiling ya. Pasti dong, Kak Meiling kan masih muda dan cantik. Kalau Pak Gu nggak memanjakan Kak Meiling, lalu mau memanjakan siapa lagi? Masa ia memanjakan barang murahan yang tua dan jelek? Direktur Jiang, kan lambungmu nggak baik. Kok masih maksa bawa minuman ini? Kalau sampai kebanyakan minum, kita nggak bisa tanggung jawab. Kamu ini sindir-sindir apa sih? Song Chanian, kamu cuma iri aja. Orang yang punya mata aja bisa lihat. Kami sama Kak Meiling kita. Satu di langit, satu di tanah. Kami itu cuma lempur buzut, yang bisa diinjak-injak orang. Oh ya? Aku nggak mau bandingin diri sama dia. Kenapa kalian yang maksa bandingin? Song Chanian, soalnya kamu nggak tahu diri. Manfaatin waktu aku lagi bertengkar sama Fei Chen. Langsung godain Fei Chen di depan umum di rapat. Oh, ternyata lagi bertengkar. Tapi pernah dengar nggak? Kalau ada masalah asmara, wanita cerdas hanya akan menyelesaikan masalah dengan prianya. Sedangkan wanita bodoh, hanya akan menyusahkan wanita lain. Kau. Sudahlah. Mengingat kamu sedang hamil, aku malas berdebat denganmu. Baiklah, Kak Meiling, kalau gitu kita main. Terus saudare. Yuk. Yang kalah harus minum. Ini kan bukan budaya minum di meja kerja, kan? Iya, kita jarang-jarang bisa kumpul bersama. Main yang seru-seru. Gimana? Boleh. Kak Meiling yang ngambil pertama. Ayo, Kak Meiling. Aku lihat dulu. Va. Pinjam 5 juta dari kontak yang dipin di WeChat. Siapa yang dipandi usha Kak Meiling? Kontak yang dipin Kak Meiling itu Pak Gu, loh. Tapi pesan ini sudah lama sekali. Lagi pula ini. Hanya pesan dari Kak Meiling saja. Itu karena aku setiap hari bersama Fei Chen. Jadi nggak perlu kirim pesan. Bukannya Gu Fei Chen setiap hari bersama aku? Jangan-jangan dia master manajemen waktu. Ganti, pinjam 5 juta dari orang lain. Itu cuma bercanda. Tapi kalau Kak Meiling, kan pasti mudah sekali. Iya, Kak Meiling. Cepetan. Aku dan Fei Chen tumbuh besar bersama. 5 juta buat dia itu uang receh. Seharusnya dia nggak akan menolak meminjamkanku, kan? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan hubungi lagi nanti. Pak Gu memang sibuk sekali. Pasti sedang rapat dengan mode diam. Ya. Fei Chen selalu mengutamakan pekerjaan. TAPI, itu juga untuk masa depan kita.
Selanjutnya, Song Chunyan giliranmu. Lagi-lagi minta pinjam 5 juta dari kontak yang diprioritaskan di WeChat. Haha, aku rasa semua orang di WeChat kamu jika digabungkan pasti tidak sampai 5.000. Apalagi 5 juta. Hahaha. Kenapa bisa bilang seperti itu? Mungkin kontak yang diprioritaskan itu adalah pinjaman. Haha, pinjaman itu terlalu lebay. Tapi memang uang ini tidak bisa dipinjam. Tidak bisa dipinjam itu satu hal, karena sudah terpilih, harus minta pinjam 5 juta dari kontak yang diprioritaskan di WeChat. Bisa saja, soalnya kontak yang saya prioritaskan adalah asisten transfer file. Dia kapan? Ganti kontak yang saya prioritaskan. Aku tidak punya kontak yang diprioritaskan. Song Chunyan, kamu anggap aku bodoh? Kalau kamu tidak mau lihat, aku lihatkan. Kontak yang Song Chunyan prioritaskan di WeChat. Ternyata Pak Gu. Chat Song Chunyan yang dipin di WeChat adalah Pak Gu. Song Chunyan, tak tahu malu. Pak Gu itu kan, PK Jiang Mailing. Kamu tua, jelek, dan miskin. Lagi pula sudah punya suami. Berani-beraninya kamu mengincar Pak Gu kami. Perusahaan kami benar-benar punya perempuan jalang. Nggak heran kamu mati-matian. Jadi sekretaris direktur. Ternyata mau. Jadi mau ambil kesempatannya. Hah? Hari ini, aku akan menghajarmu untuk Jiang Meiling, si kodok yang ingin memakan angsa ini. Song Chunyan, kamu berani memukulku. Kamu bisa main tangan? Kenapa aku nggak boleh pukul kamu? Kami ini mewakili Jiang Mailing, istri sah, untuk mendidik perilaku seperti kamu. Berdasarkan apa kamu melawan? Istri sah? Kamu? Kalau bukan aku, emangnya kamu? Kekek Meiling. Song Chunyan, dasar perempuan paruh baya kasar. Kamu pikir dengan begini, Fei Chen akan tertarik padamu? Memangnya kenapa kalau paruh baya? Apa kalian nggak berencana hidup sampai paruh baya? Perempuan kasar, selain bisa memaki, kamu bisa apa lagi? Ambil HP-nya, telepon Fei Chen. Aku ingin lihat, kalau kamu minta 5 juta dari Fei Chen. Bagaimana dia akan menghinamu? Mungkin Pak Gu, sudah lama memblokirnya. Teleponnya nggak akan nyambung. Halo. Mungkin Direktur Gu, sudah lama memblokirnya. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Halo. Direktur Gu tidak menerima telepon dari Meiling, menerima telepon Song Chunyan. Pasti karena Song Chunyan adalah sekretaris Fei Chen, karena kebutuhan kerja. Benar? Benar. Pasti seperti itu. Katakanlah. Direktur Gu. Sekretaris Song ingin meminjam 5 juta dari Anda. Dia di mana? Kenapa teleponnya ada di kamu? Dia tidak bisa menerima telepon. Song Chunyan, begitu kamu bilang mau pinjam uang, Direktur Gu langsung mematikan telepon. Terlihat betapa dia benci kamu. Ada kemungkinan. Uang ini sekarang dia tidak urus. Lucu, Direktur Gu tidak urus uang. Siapa yang urus uang? Kamu belum tahu kan? Direktur kami sudah mengelola keluarga sejak usia 18 tahun. Song Chunyan, kamu jangan terlalu sombong. Aturan permainan. Kamu tidak berhasil meminjam 5 juta. Harus minum semua alkohol di atas meja. Semua. Kamu juga tidak berhasil meminjamkan. Itu berbeda. Fei Chen mungkin tidak melihat telepon tak terjawab saya. Kalau begitu tunggu saja. Teng Wei Pie. Tunggu, kapan dia melihat telepon tak terjawab kamu dan membalas telepon kamu? Kamu jangan menunda-nunda di sini. Sekarang cepat. Sekarang juga. Minum semua alkohol ini. Ini. Lepaskan saya. Cubit hidungnya untuk saya. Lepaskan saya. Hentikan. Siapa yang berani menyentuhnya?
Fei Chen, kenapa kamu datang? Seperti yang kamu lihat, aku datang bawa uang. Ada apa? Pak Gu benar-benar bawa uang untuk Song Chunian? Aku baru saja kirim pesan ke Fei Chen. Oh, pantas saja. Ternyata begitu. Siapa yang berani membiarkanmu mengintimidasi rekan kerja? Tidak, kami cuma sedang bermain. Bermain truth or dare. Sekretaris Song kalah, jadi harus minum. Iya kan? Aku kalah? Memangnya, uang ini pasti dari Pak Gu, dibawakan untuk Mei Ling. Betul, dia kan bukan saudara atau kenalan. Ngapain Pak Gu minjamin uang ke Song Chunian? Pak Gu, tolong aku. Kamu tahu kan, aku tidak bisa minum alkohol. Panggil aku suami. Nyawaku pun akan kuberikan. Bicara di rumah saja. Song Chunian, kenapa kamu dekat-dekat sama Fei Chen? Direka, di depan Mei Ling lagi, sungguh tidak tahu malu. Kalian kan penasaran, aku bawa uang untuk siapa? Sekarang akan kuberitahu. Untuk Sekretaris Song. Ya ampun. Apa yang perlu dikejutkan? Sebagai sekretaris direktur utama, sering bayar uang muka di luar. Wajar saja direktur utama meminjamkan uang padanya. Benarkan, Fei Chen? Benarkah, Sekretaris Song? Nona Jiang cukup pintar. Sudah dijahili sampai segini, kakak masih tidak mengungkapkan statusmu sebagai istri direktur utama. Kalau begitu, permainan dilanjutkan. Bukannya main truth or dare? Kalau gitu mulai ya. Soalnya adalah, di dalam hati kalian, aku orang seperti apa? Dari kamu dulu. Bohong, parang gaji. Pak Gu, Anda ganteng, kaya, orang baik. Sente hitam, bohong, potong gaji. Ah, Pak Gu. Anda itu kapitalis tak bermoral. Kamu pikir semua orang sepertimu, yang jenius, gaji cuma 5.000, minta hasil kerja 50.000. Aku sudah lama ingin resign. Bagus, gaji aman. Kamu tidak boleh berbohong. Aku, menurutku Pak Gu, walaupun terlihat galak. Tapi, Anda diranjang. Pasti yang diibawa. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Karena aku, Jangan lanjutkan. Jilermu, Song Chunian. Pak Gu adalah orang baik. Memberikan saya kartu orang baik. Pak Gu tampan. Badannya sehat dan kemampuannya kuat. Hamil sekali langsung dapat 3 anak, mana mungkin tidak kuat? Yang mana? Kemampuan. Kuat. Sudah, saya selesai bicara. Fei Chen, Permainan selesai di sini. Bukankah Kak Mei Ling bilang, Pak Gu biasanya mengupas anggur untuknya? mungkinkah hubungan Pak Gu dan Song Chunian lebih baik daripada Kak Miling. saya tidak enak badan. Tidak makan buah. Itu, saya masih ada urusan. Duluan ya? Sekretaris Song. Perusahaan masih ada urusan yang perlu disampaikan. Ayo pergi. Baik. Ternyata Pak Gu mengupas anggur untuk Song Chunian. Untuk menyuruhnya lembur ya. Song Chunian. Dengan latar belakang dan penampilanmu, apa yang bisa kamu bandingkan dengan saya? Fei Chen, dia pasti milikku. Fei Chen, ini data penggunaan user. Sudah saya rapikan. Coba lihat.
Kamu mengaturnya dengan berantakan. Fashion, aku. Killiar. Su Yuan ini adalah penanggung jawab keamanan jaringan. Untuk Global Business Summit kali ini kan? Kita juga mau ikut kompetisi proyek ini. Dia terkenal sulit dihadapi. Tapi ada teman saya yang kenal dia. Mau saya bantu janjian? Tidak perlu. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Sudah cukup. Kalau aku bisa mengatasi Su Yuan, Fei Chen mungkin akan melihatku dengan berbeda. Direktur Jiang, Direktur Gu menyuruhku mengambil data penggunaan user. Sudah Anda rapikan? Ingat kirimkan kontak Direktur Su, KAQ. Traktir Maken. Tentu saja, pasti. Belum Anda rapikan? Belum kamu rapikan? Nanti aku kasih tahu. Kamu teriak-teriak apa sih? Memang kenapa kalau data belum dirapikan? Aku mau ketemu klien. Bawa pulang orderan miliaran untuk perusahaan. Kerjaan ngerapikan data yang gak penting gini. Lebih cocok diserahkan ke orang kayak kamu. Mana orangnya? Kok belum datang juga? Siapa yang tahu? Aku ini bentar lagi harus serahin. Bikin kesel banget. Teman-teman, ngerumpi di sini ngapain? Aku ada dokumen darurat nih. Perlu ditandatangani Direktur Jiang. Dari jam 9 pagi, nunggu sampai jam 4 sore. Nggak kelihatan bayangannya sama sekali. Aku lebih parah lagi darimu. Progres kerjaanku macet udah berhari-hari. Cuma karena pengajuan reimbursement belum disetujui. Semua jadi malas kerja. Iya, bener banget. Gimana dong aku ini? Iya kan? Aku harus serahin malam ini. Song Chanian, aku lagi sibuk. Kalau sampai ganggu klien, kamu senggap gani rugi? Semua pada nggak fokus kerja. Aduh, gimana ya? Iya sih. Sudah. Aku setujui pakai wewenang Presiden Direktur. Ayo, cepetan ke sana. Terima kasih, Sekretaris Song. Udah nyelamatin kita dari situasi genting. Sama-sama. Ini memang tugas saya. Presiden Direktur Su, silakan lewat sini. Ini kan Pak Gu sudah sibuk berbulan-bulan untuk menggait Su Yuan. Hebat juga ya Kak Mailing. Katanya Su Yuan itu temperamennya buruk. Nggak nyangka, klien sesulit Kak Mailing. Bisa dibawa ke kantor. Pak Su, saya Song Chunian, Sekretaris Pak Gu. Silakan Bapak menunggu dulu di ruang istirahat sebelah. Pak Gu akan segera datang. Baiklah. Song Chanian, APA maksudmu, mau merebut jasaku? Zhang Mailing, jasa ini, sepertinya nggak ada yang berani merebutnya darimu. Kamu tahu nggak, karena kamu meninggalkan pos tanpa izin, dampaknya buat perusahaan sebesar apa? Memangnya bisa ada dampak apa? Staf administrasi itu cuma kayak babu. Bisa kasih nilai tambah apa buat perusahaan? Aku yang bawa Pak Su, klien besar kayak gini, baru benar-benar bernilai. Fashion, bukannya kamu dari dulu pengin menangkan proyek keamanan siber untuk KTT Bisnis Global? Aku supaya baru bisa mengundang Pak Su ke sini. Harusnya kamu kasih aku hadiah dong. Manajer Jiang, perusahaan sudah lama bernegosiasi dengan Pak Su. Besok baru bahas kerjasama. Hari ini kamu seenaknya sendiri. Bawa Pak Su ke sini. Tapi proposal perusahaan kita belum sempurna. Ini kan malah bikin usaha perusahaan kita sebelumnya. SSIA Semua? Kok bisa gini? Bagaimana bisa begini? Semua ini karena kamu tidak menganggap penting pekerjaan administratif, sehingga mengabaikan koordinasi antar departemen, dan akhirnya menyebabkan hasil seperti ini. Aduh, sekarang bagaimana? Sekarang orangnya sudah datang. Masa kita usir pergi? Nonchen, aku tidak sengaja. Diam. Santai saja. Aku pernah meneliti preferensi Pak Su sebelumnya. Bagaimana kalau aku coba menyiapkan satu set peralatan teh untuknya? Pak Gu, kamu temui Pak Su dulu untuk ngobrol sebentar. Aku akan segera menyusul. Pak Gu. Jangan-jangan Anda pikir waktu saya banyak.
bisa meluangkan 1 hari, hanya untuk duduk-duduk menemani Anda? Masalah hari ini terjadi karena bawahan bekerja tidak maksimal. Saya akan memberikan penjelasan kepada Paksu. Hahaha. Bahkan urusan sederhana seperti menjemput klien saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana saya bisa percaya menyerahkan proyek sebesar ini kepada kalian? Pak Su sudah datang dari jauh. Lebih baik minum teh dulu sebelum pergi. Minum teh dulu sebelum pergi. Kue teh naga dan Phoenix, teh upeti dari dinasti Song Utara. Katanya Bapak suka minum teh. Ini sengaja disiapkan untuk Bapak. Kebetulan saya sedang haus. Habiskan minumnya baru pergi. Air pegunungan adalah yang terbaik untuk menyeduh teh. Ini adalah air mata air Chen, yang sengaja diangkut hari ini dari Gunung Tiantai. Ternyata mata air Chen. Ini sengaja Bapak Gu dapatkan dari lelang, untuk menggiling teh. Penggiling emas dari dinasti Song. Di samping penggiling emas, debu hijau beterbangan. Di dalam kawan jayak, ombak hijau bergulung. Teh yang digiling dengan ini, tidak akan ada warna atau rasa asing. Halus dan harum. Bagus, bagus, bagus. Hahaha. Menuang air seperti naga perak yang menghembus. Mengaduk dengan ringan dan bebas. Bapak Gu, di bawah pimpinanmu ternyata ada orang yang begitu paham teh. Hahaha. Rasa tehnya panjang. Aromanya seperti musim semi. Harum dan wangi sekali. Hari ini, saya tidak datang sia-sia. Hahaha. Hari ini memang ada kesalahan. Dari karyawan perusahaan kami, Bapak Su. Mohon dimaafkan. Best, kami akan siapkan proposal dan datang ke tempat Bapak. Tidak usah, tidak usah. Di tempatku, tidak ada perlengkapan teh sebaik ini. Besok aku datang ke sini. Hahaha. Silakan, sangat kutunggu. Hahaha. Karyawan Direktur Gu, sungguh membuat orang senang sekaligus khawatir. Lain kali Bapak sudah datang, pasti hanya ada kebahagiaan untuk Bapak. Baik. Kalian orang rendahan. Banyak sekali caranya merayu pria. Zhang Mailing, kamu diturunkan jabatannya. Kenapa? Bukannya dulu Paman Gu berjanji pada kakekku untuk menjadikanku direktur? Waktu kerja tidak di posisi, Berkeliaran kemana-mana. mencampuri urusan departemen lain, menyebabkan pekerjaan departemen lain terhenti. Perusahaan rugi rata-rata ratusan juta per hari. Tidak hanya itu, pengajuan reimbursement lama tidak disetujui, membuat semangat karyawan perusahaan buyar. Coba tanya, Direktur Jiang, bagaimana bisa pantas menduduki posisi ini? Fei Chen, kamu juga berpikir begitu? Tanya aku, kalau bukan karena kakek Jiang, sudah lama kamu dipecat. Sekretaris Song, masih ada urusan denganmu, ayo kita pergi. Song Chunian kamu orang rendahan, berdasarkan APA jadi pusat perhatian? Kakak, masih berapa banyak kejutan yang tidak ku ketahui? Nanti kamu akan pelan-pelan mengetahuinya. Jangan ganggu. Aku masih ada pekerjaan. Kamu sudah bekerja begitu lama, mulai sekarang, berhenti bekerja. Mulai sekarang, berhenti kerja. Kalau nggak kerja, ngapain? Karena kita harus lakukan hal-hal yang menyenangkan. Bekerja itu sudah menyenangkan. Kamu, Song Chunian, kamu ngomong apa sih? Aku. Kak, aku udah balik ke Indonesia. Mama papa bilang mau adakan pesta penyambutan buat aku. Mereka suruh aku telepon kamu sendiri untuk ngajak kamu. Oke, aku datang besok malam. Orang macam apa sih? Harus aku yang telepon sendiri lagi.
Kali ini aku beneran mau minta izin. Adikku baru pulang dari luar negeri. Aku mau ikut pesta penyambutannya. Oh, kalau gitu aku ikut juga. CEO Geo. Ini cuma acara keluarga kecil kami. Nggak ada makanan enak buat kamu. Aku udah bosen makan makanan mewah. Pengen makan yang biasa-biasa aja. Ayo, Jason, suka nggak? Wah, kakak ipar, kamu baik banget sama aku. Semuanya konsol game model terbaru. Nanti malam di pesta penyambutanku, pasti aku traktir kamu yang enak. Pesta penyambutan malam ini aku nggak bisa datang. Kenapa? Aku sama kakakmu udah cerai. APA? Bukannya kalian baik-baik aja, kok bisa cerai? Kakakmu selingkuh. Dia cari laki-laki yang umurnya sebaya kamu. Berani banget sih Song Chunian. Jason, kamu harus bantu aku bujuk kakakmu. Suruh dia balikan sama aku. Posisi wakil presiden di perusahaanku. Aku kasih ke kamu. APA. Kasih aku posisi wakil direktur. Kakak ipar, serahkan saja padaku. Pasti akan kuselesaikan dengan baik. Kalau begitu, aku serahkan pada Jason. Ayo lihat yang ini lagi. Basa-basi apa lagi? Song Chunian, seumur hidup kamu adalah milikku. Jangan harap bisa lepas dariku. Selamat datang, tuanku. Kamar VIP dengan pemandangan laut di lantai paling atas. Sudah kami siapkan untuk Anda. Tidak perlu. Hari ini adalah jamuan keluarga istri saya. Kamar VIP biasa saja sudah cukup. Tapi peralatan makannya tetap pakai set milikku. Siapkan juga satu set untuk istri saya. Baik. Peralatan makan sendiri lagi? Kamu punya gangguan obsesif kompulsif ya? Aku suka pakai yang keramik. Kakak kan sudah tahu. Ayo pergi. Jason sudah beberapa tahun di luar negeri. Pasti dapat banyak pengalaman. Tentu saja, kakak Jason juga punya kakak ipar yang baik yang mau membiayai sekolahnya di luar negeri. Ayah. Kursi utama ini, bukankah seharusnya kami yang duduk di sini? Kenapa dibiarkan kosong? Kursi utama ini sudah ada yang duduk. Siapa? Kan aku yang seharusnya jadi bintang utama hari ini. Maaf. Macet di jalan. Kami terlambat. Nian datang. Kak, yang di sampingmu ini, gigolo siapa? Kakak iparmu yang baru. Apa, kakak Chunian sudah menikah untuk kedua kalinya? Hei gigolo, kau menikahi kakakku, mas kawinnya belum dibayar, kan? Kakak iparku dulu, Kak Zhe, memberi 190 juta, loh. Kamu bisa keluarkan 19 juta nggak? 19 juta. Memang nggak bisa keluarkan, sekarang aku nggak punya uang sepeser pun. Semua asetku ada di kakakmu. Maksudmu apa? Mas kawin saja nggak mau kasih? Iya juga, kakakku kan nikah kedua kalinya, nggak kasih mas kawin juga wajar. Gigolo miskin dan nggak punya kuasa, cuma kakakku yang bodoh ini yang mau nikah. Jaga mulutmu. Yaga? Masa mulutku nggak dijaga? Justru yang di sampingmu, gigolo ini, kayaknya baru keluar dari bar. Jadi host, baru nggak bersih. Host, di tubuhnya mungkin ada penyakit kotor. Low. Siosen, jangan asal bicara. Dia habis naik pesawat. Perjalanannya lama. Sekarang masih jet lag. Pikirannya sekarang masih agak kacau. Duduk. Bu, takut APA sama mereka, pelayan. Usir si gigolo ini keluar. Jangan sampai menularkan penyakit kotor. Kae kita. Akulia Siapayong Berani Santu mereka. Xiao Sen ini belum paham. Tolong jangan dihiraukan omongannya. Silakan duduk di sini. Song Jason, kamu mau apa? Ini adalah jamuan makan keluarga Song. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Song. Calon kepala keluarga di masa depan. Kursi utama ini saja aku tidak bisa duduki. Mengapa dia yang boleh duduk? Keluarga Song ini. Aturan-aturannya banyak sekali. Betul, karena kamu mau jadi menantu yang masuk keluarga Song. Maka aku akan ajari kamu aturan keluarga Song.
Kamu, Makan saja di sini. Ayah pukul aku? Minta maaf pada kakak iparmu. Sekarang, segera, langsung. minta maaf? Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kakak perempuanku cerai dengan kakak iparku? Aku bisa kuliah di luar negeri. Semua berkat kakak iparku. Kakak iparku juga bilang, Kalau kakak perempuanku mau ruyuk dengannya, dia akan memberiku jabatan wakil direktur. Sebenarnya, aku masih ingin menempatkanmu di Longyu Group, memberikan pekerjaan. Karena kamu ingin ke Zhongruise, perusahaan kecil yang hampir bangkrut itu. Kalau begitu, percayalah. Longyu Group, itu adalah perusahaan keluarga Gu, orang paling kaya, bisnis keluarga Gu. Kamu hanya bicara sembarangan. langsung memberikan pekerjaan kepada saya. Kamu pikir kamu siapa? Gu Feichen, presiden grup Gu. Aku memang. Kamu benar-benar menderita delusi. Jiazen. Kamu diam. Kali ini kamu membuat masalah besar. Bapak, kenapa kamu takut padanya? Maaf, anak kami kurang dididik. Sangat tidak hormat kepada Anda. Sekarang, Anda bisa menggantikan kami untuk mendidiknya. Saudari, bagaimana jika kamu mendidiknya? Song Jie-sen, sekarang aku memberikan kesempatan terakhir kepada kamu. Minta maaf kepada saudara ipar kamu. Song Chunyan, kamu bodoh. Si tampan ini tak punya uang, tak punya karir. Di mana bisa menandingi kakak Z saya? Kamu benar-benar akan untuk dia bermusuhan dengan saya? Tepatnya, aku memiliki semua yang kamu katakan. Pak Gu, alat makan yang Anda pesan sudah dikirimkan kepada Anda. PAK Gu dia. Dia Pak Gu apa? Orang di depan Anda ini adalah dari Longyu Group. PAK Gu. Biasanya dia selalu makan di restoran lantai atas. Hari ini di ruang biasa lantai 2. Makanya kami membawa alat makan presiden dan istrinya untuk dikirimkan. Ini tidak boleh kamu sentuh. Semua ini adalah alat makan tingkat antik. Hanya satu piring ini saja, nilainya sudah jutaan. Turunkan semua alat makan. Makanan ini sepertinya tidak akan dimakan. Jiazen, sudah lama aku bilang ke kamu, kurangi bicara. Anak bodoh. Kamu sekarang cepat-cepat. Minta maaf ke kakak ipar kamu. Masih sempat. Cepat. Minta maaf tidak mungkin. Song Chanian. Kamu pikir masuk keluarga kaya sudah hebat? Dengan kecantikan kamu, ditinggalkan pasti cepat atau lambat. Song Jie-sen, apakah di hati kamu aku hanya bisa menikah dengan orang seperti Hong Ruishe? Sekarang aku bukan hanya nyonya muda keluarga Gu. Aku juga penguasa keluarga Gu. Kamu penguasa. Song Chanian. Jangan ngomong kosong deh. Kamu berani bilang aku tidak berani percaya. Wanita yang sudah menikah 2 kali, bisa masuk keluarga kaya sudah bagus. Keluarga Gu masih bisa memberikan kekuasaan keluarga ke dia? Tidak ada keluarga yang mau. Wanita yang sudah menikah 2 kali menguasai keluarga. Kalau begitu kamu lihat. Ini apa? Aku bicara tidak sopan. Menghina penguasa keluarga Gu. Iya. Anda orang besar hati besar. Jangan hitung dengan kami. Kamu benar-benar pemegang kekuasaan. Betul. Kamu seenaknya saja membiarkan seorang wanita jadi pemegang kekuasaan? Tidak boleh? Aku salah, Kak. Sudah terlambat. Awalnya aku pikir mengirimmu ke luar negeri bisa menerima pendidikan yang lebih baik. Tak disangka, sekarang kamu semakin tidak terkendali. Lihat. Dia jadi seperti ini karena dimanja oleh kalian. Satu persatu bilang calon kepala keluarga. Keluarga Song kami, hanyalah keluarga biasa. Apa kamu masih mengira ada tahta yang harus diwariskan? Nian benar menegur. Iya. Song Jie-sen, karena kamu sudah lulus dan pulang ke Indonesia, dan juga punya kemampuan untuk mandiri, maka mulai sekarang, uang saku kamu cari sendiri. Ayah, ibu, jika kalian memberinya bantuan keuangan, aku akan menghentikan uang kalian. Biarlah dia yang menafkahi kalian. Tidak akan. Jangan dong, Kak. Aku salah, Kak. Sudahlah, Song Jie-sen, kamu renungkan baik-baik. Makanan ini, siapa suka silakan makan, kami tidak makan. Ayo pergi.
Bos Gu sepanjang pagi seperti ini. Jangan kesurupan? Katakan saja kalau ada yang mau dikatakan. Bos Gu, akhir-akhir ini, apakah ada kabar baik? Kemarin dia memanggilku suami di depan umum, dan dia juga membelaku. Bapak Gu menduduki posisi tinggi di dalam dan luar negeri, sangat berpengaruh. Keuntungan pertamanya saja sudah mendapatkan 10 miliar. Waktu itu juga tidak terlihat. Dia begitu bangga. Ternyata Bapak Gu memang suami yang sangat menyayangi istrinya. Itu benar-benar kabar yang sangat bagus. Suruh orang pergi ke lelang di kota Hong Kong, untuk membeli kelang antik itu. Hey Tai Mawar. Aku ingin memberinya kejutan. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit hipoglikemia. Biarkan aku bantu. Kebetulan aku juga ingin bergerak sedikit. Anda duduk dan istirahat saja. Kamu dengar belum? Dengar-dengar Bapak Gu menyuruh orang di lelang kota Hong Kong Membeli sebuah kalung untuk diberikan kepada kekasihnya. Direka, kalung itu dibuat oleh keluarga kerajaan Eropa. Kuno katanya di seluruh dunia. Hanya ada satu. Lihat. Presiden grup Long Yu membeli kalung antik dengan harga fantastis. Hati mawar untuk sang kekasih. Bu, apa Anda tahu siapa pemilik asli vas bunga ini? Apakah dia putri sulung keluarga Jiang? Zhang Meiling. Tuan muda tidak pernah bilang. Vas itu siapa yang kirim? Bagaimana kalau saya bantu tanyakan? Malam-malam masih diam-diam pamer cinta. Masih, seseorang. Langsung sebut saja nama lengkapnya Direktur Gu. Kenapa aku merasa sedih begini? Apa aku sudah jatuh cinta padanya? Kakak, kamu datang. Sepanjang pagi tidak datang ke kantor. Di luar sebenarnya ada siapa? Di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya ada pekerjaan. Aku datang ingin memberitahumu. Aku tidak mau jadi sekretaris direktur. Kamu mau jadi direktur sekarang? Bukan tidak mungkin. Bukan. Akhir-akhir ini melihatnya selalu membuatku overthinking. Aku perlu menenangkan diri. Divisi teknologi. Kekurangan seorang supervisor. Mereka belum bisa merekrut orang yang cocok. Departemen sekretaris. Punya begitu banyak sekretaris. Sudah cukup untuk kamu pakai. Tapi mereka bukan kamu. Sudahlah. Jangan nakal. Baik. Aku menghargai keputusanmu. Tapi sebelum kakak pergi, bisa bantu aku urus sekarang tahunan perusahaan. Sebelum pergi, aku tidak percaya kalau diserahkan ke orang lain. Baik. Kak Meling, penanggung jawab acara tahunan. Diganti jadi Song Chunian. Bukannya biasanya divisi administrasi yang urus? Ternyata perintah langsung dari Direktur Gu. Pasti Song Chunian menggunakan cara tertentu. Song Chunian, kamu tunggu saja. Nyonya, saya salah. Ini bukan. Sengaja aku jatuhkan. Jangan panik. Pecahan ini, kita rapikan dulu. Ini bukan stempel. Saat aku jadi relawan di rumah sakit jiwa, ternyata dia. Nyonya, kamu berdarah. Sakit, saudari? Aku lihat dasar vasnya. Dulu kamu kan, anak laki-laki itu, vas yang kita bersama, buat itu. Saudari, kamu ingat aku. Tunggu sebentar, saudari. Aku ambilkan hadiah untukmu. Saudari, aku sudah menunggu sangat lama. Akhirnya kamu ingat aku.
Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Tanganmu tidak nyaman, biar kubawakan. Saudari. Tahunan kali ini, umumkan identitasmu ya? Kenapa kamu menungguku begitu lama? Karena sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah yakin padamu. Fashion. Mungkinkah kamu hanya menganggapku sebagai pelarian batinmu? Bukan, aku tidak. Kenapa kamu buru-buru menyangkal? Takut aku marah? Bukan. Aku tidak akan marah. Bahkan jika kamu menganggapku sebagai pelarian batin, aku tetap menyukaimu. Kakak, apa yang kakak katakan itu benar? Karena yang kusukai adalah dirimu sendiri. Jadi aku juga berharap yang kamu sukai juga adalah Song Chunian yang sebenarnya. Bukan, kakak yang lembut dan dewasa dalam bayanganmu. Kakak, aku tidak perlu berpikir. Aku selalu tahu apa yang aku inginkan. Jangan buru-buru menjawab. Aku ingin kamu memikirkannya matang-matang dulu sebelum memberiku jawaban. Kakak, pakailah kalung ini ke acara tahunan. Aku akan memberimu jawabanku. Kak Meiling, kan sudah kubilang, Direktur Gu pasti akan membujukmu. Dia bahkan sengaja membelikanmu kalung antik yang sangat berharga ini. Mungkin menurunkan jabatanmu. Juga karena tidak ingin kamu terlalu capek. Betul, menurutku Direktur Gu mengganti penanggung jawab acara tahunan mungkin ingin membuat pekerjaan Kak Meiling jadi lebih ringan. Putri-putri kaya di kota ini banyak, tapi tak Satupin, Yang Mampu Mambli, Kalunatov Rosini, Kak Meiling, kamu jago banget pilih pria. Kalungnya, kok persis sama dengan yang diberikan Fei Chen padaku? Persis sama. Wah, ini kan karyawan kita, si Babu Song Chunian, gaun yang sengaja disewa buat acara tahunan. Tapi ya, miskin ya tetap miskin, pakai gaun mewah, tetap nggak bisa nutupin, buki miskinomu. Mulutmu, diolesin obat pencaharya? Apa katamu? Sudahlah, kamu juga pasti nggak ngerti. Kepala kosong sih nggak apa-apa, yang penting, jangan sampai kemasukan ayi. Song Chunian, kamu memang perempuan kasar, nggak nyangka? Makin tua, makin tajam mulutmu. Tentu saja. Daripada kayak bapak, ngomongnya nggak kayak manusia. Song Chunian, jangan keterlaluan. Lihat kalung di Lea Kak Meiling. Ini kan, yang sengaja dilelang mahal. Zama PK Gu, Hati Mawa, Raza Suka PK Gu KL Kak Meiling. Sudah jelas terlihat. Awas, nanti Kak Meiling, laporin semua kesalahanmu, KL PK Gu. Itu Hati Mawar? Katanya sudah ratusan tahun. Nggak pernah muncul. Nggak nyangka, bisa lihat di pesta hari ini. Hari ini aku datang tepat. Sepertinya Pak Gu benar-benar sangat mencintai nona ini. Untung aku suruh orang buatkan kalung ini dengan berlian hijau. Kali ini aku pasti bisa mengukuhkan statusku sebagai pacar Fei Chen. Hubunganku dengan Fei Chen bukan cuma bisa diukur dengan kalung ini. Nona Jiang, ini cuma pengumuman sepihak tentang hubungan kalian. Maksudmu apa? Direktur Gu ini sepertinya juga belum mengakui hubungannya dengan Nona Jiang kan? Atau jangan-jangan Nona Jiang yang cari muka? Song Chunian, jangan kurang ajar. Kok bisa ada yang persis sama, kalung hati mawar? Masa sih, kalung hati mawar ini ada dua? Mustahil. Kalung antik ini, Hati Mawar, awalnya dibuat oleh pengrajin kerajaan Eropa pada abad pertengahan. Permata di tengahnya, sangat langka dan berharga. Mustahil ada dua. Pasti salah satunya palsu. Lihat apa? Kalungku ini, diberikan oleh Fei Chen. Masa mungkin aku pakai yang palsu? Song Chunian, aku tahu kau tak tahu malu, tapi tak kusangka kau seberani ini. Berkat berani meniru kalung dan berani memakainya ke pesta tahunan perusahaan, kau bukan cuma mempermalukan departemen kita, tapi juga sangat merusak citra perusahaan kita. User dia. Proyek ini, aku yang bertanggung jawab.
Aku lihat siapa yang berani sentuh aku. Karena kalian semua tidak percaya, baiklah. Hari ini ahli perhiasan, Profesor Wu juga hadir. Kenapa tidak kita minta dia memeriksanya? Berdasar apa? Aku tidak tertarik menemanimu buang-buang waktu di sini. Oh, kau takut? Kekek Meling. Kelu, Song Chunian ingin mempermalukan diri sampai habis-habisan. Lebih baik kita turuti keinginannya. Kalau miliknya terbukti palsu dulu, milikku pasti asli. Baik, kelihatannya kau baru kapok kalau sudah terlanjur. Di mana Timawar? Tak kusangka hari ini aku bisa mengidentifikasi harta karun langka ini. Dia. Terima kasih sudah membantu membawanya. Bagaimana, Profesor Wu, Kelu ini palsu, kan? Kalung ini asli. Bagaimana mungkin? Tak disangka, putri keluarga Jiang, pencuri yang berteriak, tangkap pencuri. Sudah lama aku melihat wanita ini. Sikapnya tidak baik. Kakak Mailing, kamu bilang kalung ini Diberikan oleh Direktur Gu, kan? Jangan-jangan kalung ini tidak diberikan oleh Direktur Gu. Bagaimana mungkin? Tidak diberikan oleh Feichen. Pasti dia sudah tua dan rabun, melihatnya salah. Benar, orang tua ini hanya 50 atau 60 tahun. Wajar saja kalau melihatnya salah. Tidak tahu apa-apa. Kalian tahu, Rose Heart ini, Bernile Sangatanji? Rosat, Bernile Sangatanji. Karena batu kalung ini adalah fosforit. Produk jadi fosfophilie di pasaran. Sangat jarang. Kekerasannya sangat rendah, jadi kalau dipakai, mudah sekali aus. Sebagian besar fosfofilit yang ditambang, disimpan sebagai mineral koleksi. Yang palsu di pasaran, hati mawar itu, semuanya cuma berlian hijau biasa. Berdasar Pengalaman menilai permata saya selama bertahun-tahun. Saya katakan dengan penuh tanggung jawab, kalungmu ini terbuat dari berlian hijau biasa. Omong kosong. Pasti ini ulah Song Chunian. Penanggung jawab acara tahunan ini adalah Song Chunian. Kakek tua ini juga dia yang mengundangnya. Mereka pasti sedang berakting. Seperti yang kita semua tahu, hati mawar ini adalah yang Direktur Gu beli. Song Chunian dan Direktur Gu tidak ada hubungan apa-apa. Tidak mungkin Direktur Gu memberikan kalung ini kepada Song Chunian. Bodoh sekali, kamu ini mubazir banget. Dasar kakek tua brengsek, main sandiwara sampai habis-habisan ya? Usir mereka berdua, biar nanti Feichen datang. Moodnya tidak rusak. Ayo, pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Takku, ibu hamil itu sakit karena emosi tidak stabil, lalu mengalami sakit perut. Jangan sampai terstimulasi lagi, itu sudah cukup. Siapa yang memberi kamu keberanian mengganggu dia? Feichen, Song Chunian membawa Rose Heart, barang tiruan untuk menghadiri akara tahunan. Aku hanya ingin memberi pelajaran padanya. Maksud kamu adalah kalung yang aku beli adalah tiruan? Feichen, kata-kata kamu ini, apa artinya? Rose Heart ini dibeli oleh Pak Gu dan diberikan kepada Nona Song. APA? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Mailing. Rose Heart, bukankah Pak Gu memberikan ini kepada Anda? Jean Meling, kamu berani membalikkan fakta. Pak Gu, Rose Heart sudah rusak. Pihak Gu, ini semua adalah mailing. Dilakukan oleh satu orang.
tidak ada hubungan dengan kami. Ya. Bagaimana kamu akan menanganinya? Ganti rugi sesuai harga saja. Rose Heart bernilai 100 miliar. Bagaimana bisa mengganti ini? Fashion, saat ini aku hanya memiliki 5 juta. Bisa tidak? Jika kamu hari ini tidak mengganti kepada Chanian, mulai hari ini, kamu akan menghilang dari Hangzhou. Fashion, kita dua sejak kecil, tumbuh bersama. Keluarga Jiang dan keluarga Gu juga adalah teman lama. Kamu tidak ingat hubungan kita sebelumnya. Kamu juga tidak bisa begitu kejam. Nona Jiang. Salahkan saja matamu yang buta. Kamu telah mengusik orang yang tidak seharusnya kau sakiti. Karena ini, wanita yang jelek dan tua ini, Ucapkan lagi hinaanmu padanya. Aku akan membuatmu hilang tanpa jejak. Nona Jiang, Kalang ini. Bagaimana kau akan menggantinya? Fashion, bisakah aku membuat surat hutang? Hutang ini harus dilunasi hari ini. Sedangkan kalian membantu kejahatan, budi pekerti yang buruk, selamanya dimasukkan ke dalam daftar hitam Long Yu. Tidak boleh direkrut di industri manapun. Bapak Gu, aku salah. Aku akan bersujud padamu. Kumohon, jangan blokir aku. Aku dengan susah payah, baru saja lulus masuk ke grup Long Yu. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bapak Gu, kumohon. Bapak Gu, kami salah. Aku seharusnya tidak. Kami semua dipengaruhi oleh perintah Jiang Miling. Semua karena dia. Kami tidak akan berani lagi. Sudahlah. Cukup pecat mereka saja. Meskipun moral mereka buruk, tapi mereka juga dipengaruhi oleh perintah Jiang Miling. Tidak perlu sampai segitunya. Baik, aku dengar katamu. Sedangkan ganti rugi miliaran ini, kita sambangkan saja kepada anak-anak di daerah pegunungan. Ini juga bisa dianggap untuk anak dalam kandungan kita. Menumpuk pahala. Baik. Perintahkan saja. Ada APA? Kenapa Bapak Gu begitu patuh pada Song Chunian, mendengarkan dan menuruti semua perkataannya? Karina Song Chunian adalah istriku, Gu Feichen. Jawaban yang kamu inginkan akan kuberikan sekarang juga. Yang kusuka bukanlah dirimu yang kekialkan, melainkan dirimu yang sebenarnya, baik itu dirimu yang berusia 18 tahun, yang penuh cahaya, atau dirimu yang sekarang ini, yang dewasa dan tenang. Aku menyukaimu. Mungkin pertemuan dan perjumpaan kita kembali adalah kebetulan. Tapi mencintaimu tidak pernah sekadar kebetulan. Tidak mengharapkan pernikahan. Hanya mengharapkanmu. Kamu. Apakah jawaban ini memuaskan? Selamat, Tuan Gu, berhasil menjadi resmi. Acara tahunan yang disebut-sebut itu hanyalah pesta mesra, Tuan Gu dan istrinya saja. Ternyata kita juga hanya bagian dari permainan mereka. Kamu. Kalau begitu, sekarang kamu bisa memberikanku status kan? Gu Feichen adalah suamiku. Meski agak manja, nanti kalian semua jangan heran lagi ya.